Topik ketiga untuk hibah MOOC kuliah SPE ini, bagian saya adalah terkait mengenai topik pembangunan dan civil society. Disadur dari materi presentasi Saudara Martinus Hukom dan Saudara Rinaldi Triasepta mengenai perspektif modernisasi, dependensia, dan sistem dunia yang sudah dipresentasikan di STF Driarkara pada semester Gasal 2020-2021. Kalau kita ingin membahas mengenai pembangunan dan civil society, maka pertama-tama kita perlu mengkaji terlebih dahulu dimensi-dimensi pembangunan alternatif. Ada dua pendekatan alternatif terkait pembangunan. Yang pertama adalah pendekatan yang sering disebut another development, yang bercirikan normatif, yang berbicara mengenai kesetaraan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan pluralisme kultural. Dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan civil society atau masyarakat sipil yang bercirikan gabungan antara normatif dan relasi kausalitas atau sebab akibat. John Martinussen di dalam bukunya State, Society and Market yang diterbitkan tahun 1997 menyadari adanya ideologi dan konsep pembangunan alternatif yang sangat berbeda dengan cara berpikir tentang pembangunan umumnya di masyarakat dan di negara-negara barat kapitalistik. Misalnya, filsafat politik dan sosialnya Mahatma Gandhi di India dan lain-lain. Walaupun di dalam bukunya tersebut Martinussen mengaku berfokus pada teori-teori dalam kerangka teori-teori rasionalisme barat. Kalau kita mau membahas tentang perspektif pembangunan alternatif ini, kembali ke kedua pendekatan alternatif di atas. Yang pertama, pendekatan yang sifatnya lebih normatif, another development, bercirikan pendefinisian ulang dari makna dan arti pembangunan. Sementara pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh civil society atau masyarakat sipil, berciri pada penggeseran seluruh perspektif pembangunan dari peran negara yang dominan menuju ke peran masyarakat sipil atau civil society. Pendekatan pertama, pendekatan yang normatif, memandang bahwa kesejahteraan dan pembangunan manusia adalah tujuan akhir pembangunan, bukan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pendekatan kedua, yaitu pendekatan civil society atau masyarakat sipil, bercirikan menekankan pada peran utama komunitas lokal sebagai landasan dan sebagai kerangka pembangunan manusia. John Friedman memandang domain atau ranah praktek sosial beserta institusi-institusinya itu saling terkait, saling berotasi. Menurut Friedman terkait masyarakat sipil, Friedman mengkritik debat internasional tentang pembangunan yang sampai saat ini didominasi oleh persoalan di ranah atau domain ekonomi korporasi, yaitu korporasi dan negara. Friedman berpendapat bahwa perdebatan soal pembangunan harus dialihkan ke ranah atau domain masyarakat sipil dan komunitas politik. Masih terkait mengenai pembangunan dan masyarakat sipil ini, konsep pembangunan alternatif sebagai pendefinisian ulang makna pembangunan dapat ditelusuri jauh ke belakang sampai pada pemikiran John Stuart Mill. Pada penelusuran yang lebih dekat, teori ini dapat dilacak
akarnya ke pemikiran Dudley Sears. Sedangkan konsep pembangunan dan masyarakat sipil atau civil society menurut Martinussen berakar pada gagasan Antonio Gramsci. Di abad ke-20, Gramsci membedakan antara negara, struktur ekonomi dasar, dan masyarakat sipil. Dalam perspektif yang lebih pendek, asal-usul teori masyarakat sipil tersebut masih menurut Martinussen bisa ditelusuri dengan pemikiran seorang ekonom Karl Polanyi yang membahas di dalam bukunya The Transformation of the Market. Sehingga terdapat beberapa peristiwa penting dalam sejarah perkembangan konsep alternatif pembangunan ini, termasuk pembangunan dan civil society atau masyarakat sipil, yang kemudian menghasilkan apa yang dikenal sebagai The Third System Project. Demikian topik mengenai pembangunan dan masyarakat sipil pembangunan yang tidak lagi semata-mata didominasi oleh negara dan di mana ada pemaknaan ulang terhadap konsep pembangunan, yaitu another development, pemaknaan ulang dalam arti normatif, tapi juga pemaknaan ulang dalam arti menekankan pentingnya aktor civil society di dalam relasi triangulasi menurut Martinussen antara negara, pasar, dan masyarakat. Terima kasih.